Saat ini saya berada di depan gedung Bawaslu. Seperti kita ketahui, salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pemilu. Untuk itu, saya akan mewawancari Ketua Bawaslu, yaitu Bapak Afhan. Mau tahu lebih lanjut lagi? Penasaran kan? Yuk ikutin saya. Oke, saat ini saya bersama Bapak Afhan. Untuk lebih lanjut lagi keseriusannya membedah kesehariannya menjadi Ketua Bawaslu, mari kita tanya. Pak, gimana Pak sehari-hariannya dalam memimpin Bawaslu itu gimana Pak? Iya, jadi bahwa kerja Bawaslu ini kan kerja yang cukup lama ya. Kerja pengawasan pemilu ini dan membutuhkan waktu yang juga padat kerjanya. Ya. Tahapan yang sudah dimulai ya hampir 2 tahun ini. Ya. Jadi kami memang kami berlima ini waktu itu dilantik sekitar bulan April. Jadi kami hampir 2 tahun Bawaslu periode kami ini ya. Dan tentu tugas pokok utama adalah kami harus mengawasi tahapan pemilu 2019. Dan pemilu 2019 ini adalah pemilu yang sangat kompleks karena untuk pertama kali ya pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres ya. Tentunya dengan keserentakan ini berkonsekuensi pada ritme dan intensitas kerja dari pengawas pemilu ya. Tentu keseharian kami semua kami berlima di Bawaslu RI ini konsentrasi pada tugas-tugas tahapan pengawasan tahapan pemilu 2019 yang dimulai dari tahapan pemutaran data pemilih sampai saat ini masih tahapan kampanye, rapat umum ya, dan juga pengawasan logistik, dan sesaat lagi ya menjelang kira-kira hampir kurang lebih tinggal hitungan hari lah ya untuk menghadapi tahapan puncak yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Pak, bisa diceritakan ya Pak, awalnya kan Bapak advokat nih Pak. Ya. Nah, kenapa bisa menjadi pimpinan Bawaslu Pak? Jadi kami memang profesi awal sebagai advokat ya. Kemudian pada tahun 2009 ya, saya pertama kali masuk di dunia penyelenggara pemilu, yaitu pada pemilu 2009 menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilanjut pada 2012 untuk pemilu 2014 ya. Saya juga sama menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan 2017 menjadi Ketua Bawaslu RI ya. Ya, mungkin orang akan menanyakan apa kok sampai tertarik di dunia penyelenggara pemilu, khususnya di pengawas pemilu, dari dunia hukum, lawyer itu kan. Saya kira apa yang saya kerjakan di dunia lawyer ini tidak jauh dari apa yang saat ini ya saya kerjakan di dunia pengawasan pemilu. Apalagi bahwa saat ini tugas dan fungsi Bawaslu ya banyak bersinggungan dengan persoalan hukum. Misalnya menjalankan tugas dan fungsi kuasi peradilan, adjudikasi dengan sidang yang terbuka. Itu menurut saya bagian yang keseharian dulu waktu saya menjadi advokat itu yang saya lakukan itu. Saya cuma posisinya waktu itu ya sebagai lawyer ya sebagai pihak. Nah, kemudian saat ini di proses adjudikasi di kuasi peradilan saya sebagai pihak yang menyidangkan ya, yang memimpin sidang kira-kira bedanya. Nah, saat sekarang ini kan, kalau dulu waktu di pengacara kan sebagai pihak ya, pihak kuasa hukum pemohon ya, kuasa terdakwa itu kan pendamping ya, penasihat hukum terdakwa. Kalau di perdata atau di PT UN atau di MK sebagai kuasa pemohon maupun termohon. Tapi saat ini ya menjadi
pihak yang memberikan putusan, yang memimpin sidang proses adjudikasi mau sengketa maupun di pelanggaran administratif. Jadi saya kira tidak jauh berbeda dari dunia saya lawyer advokat menjadi di dunia di penyelenggara pemilu, khususnya di pengawas pemilu ini. Pak, kita berlanjut ke keluarga nih Pak. Ya. Selama jadi pimpinan Bawaslu, tanggapan dari keluarga sendiri gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Pertama tentu pada keluarga sudah mendukung ya atas apa yang menjadi pilihan saya untuk menjadi kerja di Bawaslu ini. Saya kira itu yang saya kira menjadi support pribadi saya, keluarga yang sangat mendukung ini. Memang pada awal-awalnya ya juga sempat kaget, kok kerjanya terus itu kan, nggak kenal hari Minggu kira-kira ya. Tapi begitu kami jelaskan itu kan, dan bisa memahami ya, bisa memang tugas-tugas pengawas pemilu ini tugasnya bisa dibilang tidak pernah ada hari libur. Kalender itu tidak pernah ada merah, semuanya hitam semua ya kan. Tapi saya lagi keluarga bisa memahami dan mendukung apa yang saya kerjakan sebagai ketua Bawaslu RI ini. Support seperti apa sih Pak dari keluarga? Ya, saya kira bahwa dengan memahami atas kerja saya sebagai ketua Bawaslu itu sudah bagian support itu kan. Ya, ketika kami harus pulang larut malam kemudian bisa memahami, bisa menerima, itu sudah bagian support itu kan. Belum lagi support misalnya memberikan motivasi itu kan dan sebagainya ya. Kemudian anak saya juga sudah besar artinya sudah. Yang satu sudah lulus S1 kemudian melanjutkan S2 di Undip, ada di Semarang. Yang nomor 2 sedang kuliah di S1 ya, semester 4 ya. Sehingga sekali lagi karena begitu keluarga sudah anak udah besar ya, tentu support anak juga menjadi bagian dari yang ya saya banggakan gitu kan. Nah Pak, terkadang kan Bapak kerja pulang malam. Ya. Nah, tidurnya gimana tuh Pak? Ya. Berkurang atau gimana Pak? Ya tentu tidurnya agak berkurang ya. Oh gitu. Tidak ya, menyesuaikan lah. Kalau toh seandainya ada waktu di jalan ya, di mobil ya, kalau perjalanan misalnya keluar kota, pesawat, kalau bisa tidur kita tidur itu kan. Karena untuk menambah tadi kurang yang tidur kurang itu ya. Jadi rata-rata tidur itu ya maksimal bisa 5 jam lah maksimal itu kan. Bisa juga tidur paling 4 jam itu kan biasanya. Ya tentu ini sebagai konsekuensi, tapi alhamdulillah ya, yang penting kami berharap tetap sehat selalu ya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengawas pemilu ini, dan harapan kami semua jajaran kami juga sehat-sehat semua ya. Pak, untuk membagi waktu bersama keluarga dan pekerjaan ini gimana Pak? Ya menjadi saya tidak melihat misalnya harus hari Minggu bisa ketemu ya, sepanjang ada waktu longgar kita ketemu ya. Pokoknya ketika saya tidak ada tugas luar kota ya, saya usahakan untuk bisa sama keluarga itu kan, tidak terpancang, tidak harus hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya ada kesempatan waktu bisa bersama keluarga, misalnya makan siang, makan aja ya udah kita lakukan, tidak harus libur lah ya. Nah Pak, jadi pimpinan Bawaslu itu kan beban yang sangat berat ya Pak. Nah itu ada nggak ancaman-ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak lain? Gimana Pak? Ya, atau kejadian? Alhamdulillah selama ini nggak ada yang yang neko-neko lah itu kan ya. Alhamdulillah nggak ada yang sama-sama teror yang sampai membuat rasa miris atau nggak ada, alhamdulillah semua bisa aman lah itu kan, nggak ada teror yang sifatnya sampai mengkhawatirkan keluarga maupun saya sendiri. Tapi ada
seperti teror kecil gitu atau di telepon gitu gimana Pak? Ya paling kan kalau telepon misalnya ya jangan sok apa jagoan atau apa itu kan ya biasa, saya abaikan aja lah biasa. Terus nanganin seperti itu gimana Pak? Misalnya ada yang seperti itu, menurut Bapak gimana? Ya saya anggap apa ya, angin lalu aja lah. Oh gitu. Ya udah bagian dari resiko dan dinamika, dan ya wajar kalau orang ada yang kecewa kemudian mengungkapkan kekecewaannya, itu ya biasa itu. Tapi saya anggap ya biasa aja lah ini. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, hobi Bapak ini apa Pak? Hobi saya itu adalah apa ya, jalan-jalan itu. Jalan-jalan, Jadi olahraga gitu. ya paling olahraganya saya jalan kaki aja, kemudian di rumah treadmill itu aja, nggak bisa apa olahraga yang bisa meluangkan waktu luang, nggak bisa ada saat ini. Jadi lebih banyak olahraga di rumah aja, paling treadmill atau jalan-jalan itu aja. Oke. Jalan-jalan pagi itu aja. Masuk ke ini Pak, apa tentang hoak nih Pak? Kan sekarang lagi ngetren hoak. Nah menurut Bapak hoak itu apa sih Pak? Ini menjadi persoalan dalam pemilu 2019 ini ya. Tentu hoak ini harus dieliminir lah ya, dikurangi ya. Karena ini merusak proses demokrasi itu kan. Merusak proses pemilu yang berintegritas itu kan. Karena bisa orang mudah ya terprovokasi dengan berita-berita yang bohong itu. Maka kuncinya adalah bagaimana masyarakat ini juga harus bisa mengfilter ya, kemudian mencermati seluruh berita ya, harus dengan apa ya dipelajari apakah betul ini benar atau tidak itu kan ya, tentu harus dengan konfirmasi ya dan klarifikasi pada sumber lain untuk agar bisa menilai bahwa ini berita benar atau tidak. Tapi tentu ini sangat mengganggu dalam proses demokrasi ini soal hoax itu. Cara Bawaslu untuk menangani masalah hoax ini gimana? Ya pertama tentu himbauan kami ya kepada seluruh komponen bangsa ini ya, untuk di dalam berpolitik ya, berpolitik yang beretika gitu kan. Jadi tidak kemudian menghalalkan segala cara ya, misalnya dengan menyebar hoax ya, menyebar ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi kita harus lakukan berdemokrasi, berkampanye, misalnya berkampanye yang beretika, memegang etika, sopan santun dalam berkampanye dan berpolitik ya. Itu yang saya kira harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini. Oke. Pak, kita beralih ke surat suara yang jual beli di luar negeri itu Pak. Nah itu gimana Pak berdua Pak? Enggak, ini tentu harus dikaji, diinvestigasi lebih lanjut ya. Soal adanya apa ya, isu atau dugaan itu ya. Karena pada prinsipnya bahwa proses pemilu pemungutan ini kan proses yang transparan, yang bisa dilihat oleh semua publik ya. Karena di situ ada pengawas pemilu, ada juga saksi peserta pemilu, dan juga ada pemantau ya, dan masyarakat yang bisa melihat. Karena pemungutan penghitungan itu juga proses yang terbuka, yang tidak, yang artinya bisa dilihat, bukan kemudian apa tertutup itu. Maka tentu itu harus kalau ada dugaan itu ya, harapan kami bagi peserta pemilu, saksi, publik, kalau melihat ada dugaan manipulasi suara harus dilaporkan aja kepada jajaran pengawas pemilu secepatnya. Gitu. Pak, bicara soal golput nih Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak nih soal golput ini? Memang memilih itu adalah hak, bukan kewajiban ya. Tetapi bagi warga negara yang baik ya, saya kira harus menggunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya. Ini bagian dari tanggung jawab politik ya, seluruh warga negara. Ini hak eksklusif
ya hak konstitusional, saya kira harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan kemudian golput ya. Sekali lagi bahwa sebetulnya memang bahwa memilih itu hak ya, tapi saya kira bagian dari bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, gunakan hak itu dengan sebaiknya pada tanggal 17 April itu. Harapan Bapak sendiri nih Pak, Kenapa? untuk pemilu tahun ini gimana Pak? Karena ini pemilu yang serentak pertama kali ya, maka harapan kami mudah-mudahan pemilu ini bisa berjalan damai ya, tidak ada kerusuhan ya. Kemudian nantinya dari proses pemilu ini terlahir ya pemimpin-pemimpin yang amanah ya. Ya, anggota DPR yang amanah, DPD yang amanah, presiden yang amanah yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tidak lain hanya dengan cara setiap warga negara menggunakan hak pilihnya itu pada tanggal 17 datang ke TPS mencoblos dengan menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Demikian pembicaraan kami dengan Bapak Aban selaku Ketua Bawaslu RI. Semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa semua. Terima kasih Pak.